100.000 itu bapak-bapak, itu 1 bulan sekali. Selama pandemi ini bapak-bapak nanti dikasih dalam jangka waktu 3 bulan, tapi dicairkannya 1 bulan sekali. 600. Total anggaran 473 juta sekian itu harus terserap ke sasaran yang tepat, 15 orang per RT. Oleh karenanya mekanisme penyalurannya harus benar-benar hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hari ini saya akan ikutin musyawarah desa ya, untuk membahas tentang penanggulangan COVID-19 ya. Jadi simak video ini baik-baik dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa untuk di-share juga ya bro. Oke, kita simak saja videonya. Ini kelas sampai minum. Kasih beli sabun yang iya. Botol. Oh, kelas. Botol sampai kuat. Pencetan. Nah, pun bagus gorong sabun mari nah. Yo weh. Ternyata 36,8. 36,9 satu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puja dan puji syukur kehadirat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Yang terhormat Ibu Camat Arahan beserta stafnya, dan yang terhormat Mamaku Desa Pranggong beserta perangkat desanya, yang terhormat DPD beserta anggotanya, dan yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin yang hadir dalam acara musyawarah perubahan APBD tahun anggaran 2020, yaitu penanggulangan COVID-19 dan penetapan penerima bantuan BLT. Untuk mempersingkat waktu, saya di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara satu persatu. Susunan acara yang pertama yaitu pembukaan. Susunan acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan yang pertama disampaikan oleh Kepala Desa Pranggong. Sambutan yang kedua disampaikan oleh pendamping desa, dan sambutan yang ketiga disampaikan oleh Camat Arahan. Untuk acara yang ketiga yaitu acara inti musdes, dan acara yang keempat yaitu acara penutup doa. Untuk mengawali acara pembukaan ini, mari kita bersama-sama membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan pembacaan Al-Fatihah ini, dalam acara ini dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir tanpa suatu halangan apapun. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Maaf, sambutan yang berikutnya itu disampaikan oleh Camat Arahan, yaitu Ibu Camat Rostatika Kasman Sarjana Ekonomi. Padanya dipersilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati mamaku tadi, nah ada nih mamaku. Yang kami hormati Mas Sekmas beserta kasih,
para sarjana pendamping, ketua BPD, ketua agama mungkin dari unsur masyarakat, organisasi masyarakat maupun agama, para RT, para RW, ketua masyarakat yang lainnya. Ya, dan intinya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas ridhonya kita dapat bersilaturahmi, berkumpul, bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Mamaku atau para perangkat yang lainnya, terima kasih pada kesempatan ini sudah mau mengundang kami dalam acara musyawarah desa yang harus memang pemerintahan desa Ranggung ini yang harus dilakukan terkaitan dengan anggaran dana desa. Terima kasih saya ucapkan kepada Mamaku yang sudah membentuk gugus tugas daripada pencegahan COVID-19 ini. Ini semuanya ada nih, semua susunan relawan kerja tanggap corona ini sudah ada semua di sini. Nanti mangga dijelaskan apa sih tugasnya. Minimalnya kita sudah tahu dulu apa yang harus dilakukan oleh para pejabat yang sudah ditentukan oleh Mamaku. Itu tuh nanti sambil berjalan, mangga musyawarah ini nanti silakan dipimpin oleh kepala desa beserta para kampung dan BPD-nya. Ibu nanti hanya mendengarkan seperti gimana tentang pelaksanaannya. Nanti ada pun yang tidak jelas, boleh. Kalau saya nanti yang menjelaskan, karena saya sudah menjelaskan semuanya tadi malam, mengundang para pengurus semua di kecamatan. Untuk itu nanti mungkin Mamaku beserta kamunya yang akan menjelaskan. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi pada bapak-bapak dan ibu semua yang pada kesempatan ini bisa hadir. Ada lagi saya ucapkan terima kasih. Mari nanti kita sama-sama mendengarkan gimana musyawarah desa ini untuk membentuk satu anggaran, karena banyak sekali perubahan-perubahan yang harus dilakukan oleh pemerintah desa. Begitu, yuk kita sama-sama mendengarkan penjelasan dari Mamaku tentang perubahan daripada anggaran tersebut, dengan intinya mengundang bapak-bapak RT, RW dan dari unsur masyarakat ataupun dari BPD. Nanti kita sama-sama menjelaskan. Itu saya ucapkan terima kasih. Kata billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Ibu Camat, Pengacara Ustaz Kasman, yang terhormat Bapak Sekmat, terhormat Bapak Guru, yang terhormat seluruh peserta yang hadir, Ketua BPD beserta anggotanya, pendamping desa maupun pendamping kepala desa yang akan saya banggakan. Pada hari ini Bapak Ibu semua diundang oleh pemerintah desa dalam rangka ikut membantu dalam rangka perubahan APBD. Jadi hari ini itu intinya adalah forum tertinggi dalam rangka pengambilan keputusan oleh pemerintah desa yang nanti akan menjalankan hasil keputusan ini. Yang perlu difokuskan pada hari ini adalah dua pembahasan. Pertama, perubahan APBD tentang anggaran pencegahan COVID yang semula berapa itu anggarannya saya belum tahu untuk desa Perantau, dari mulai prosesi penyemprotan, kemudian operasional posko, kemudian bentuk kegiatan-kegiatan lainnya yang kaitannya dengan
pencegahan corona. Pertama itu berapa anggarannya nanti disampaikan. Yang kedua tentang kebijakan baru yang diterbitkan oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Desa nomor 6 tahun 2020 ya, kaitannya dengan BLT Desa. BLT Desa diharuskan oleh seluruh desa se-Indonesia. Di sana sudah dipresentasikan berapa persentase jumlah nominal yang harus digelontorkan untuk pemberian BLT di tiap desa. Kriterianya adalah presentasinya ketika dana desa kurang dari 1 miliar, maka persentase pembagian BLT-nya adalah 25% dari pagu dana desa. Ketika di atas 1 miliar sampai 1,2 miliar, maka maksimal 30% dari pagu anggaran dana desa. Kalau di atas 1,2 miliar, maka maksimal 35% dari pagu penerimaan dana desa. Kebetulan Desa Pranggong tahun 2020 itu mendapat besaran nominal dana desa sebesar 1,3 sekian M. Nah, oleh karenanya persentase yang diputuskan oleh pemerintah pusat maka harus 35%. Maka akan muncul angka dari 35% 1,3 sekian miliar, 1 miliar 300 sekian juta, itu muncul angka 674 rupiah. Nah, pembagiannya adalah tinggal dibagi saja 400 juta sekian itu berapa orang sedesa. Kalau rata-rata dibagi per RT maka akan muncul 15 orang per RT dengan jumlah seluruhnya adalah 264. Kalau 264 maka akan lebih dari 35%. Maka hemat saya ambil yang pas saja 263 biar tidak melebihi dari 35%. Nah, oleh karenanya hari ini forum tertinggi dalam rangka pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintah desa. Maka ini ada di forum kebijakan ini, keputusan ini ada di forum. Ya, artinya disepakati atau tidak angka 263 orang yang nanti akan mendapatkan BLT ini disepakati atau tidak? Ini pertama. Yang kedua, mekanisme pendataan dalam rangka untuk mengetahui calon-calon penerima ini juga harus diselesaikan secara gotong royong dan kebersamaan. Terutama penyangga utamanya adalah relawan desa yang sudah tercantum namanya di SK relawan desa ini. Ini yang kemudian bertanggung jawab penuh atas pendataan dan pencatatan calon penerima BLT desa. Nanti dibantu oleh lembaga-lembaga desa yang lainnya atau RT RW setempat. Itu. Nah, siapa sasaran BLT dana desa itu ada 3 kriteria. Pertama, orang yang tidak mendapatkan bantuan PKH, BPNT maupun bantuan lainnya terkait masalah dampak dari COVID. Yang kedua, warga masyarakat yang belum pernah terdata. Bisa dikatakan orang jompo, orang tua yang tidak punya identitas diri, sehingga kemudian tidak pernah mendapatkan bantuan baik PKH, BPNT maupun yang lainnya. Ini kewajiban desa dari BLT dana desa ini. Itu. Yang ketiga adalah warga masyarakat yang punya sakit kronis atau sakitnya itu menaun. Ya, diobati waras paraman nih, obati
menjadi waras laraman, sehingga kemudian kesehatannya tidak terjamin secara total. Ini yang kemudian menjadi garapan daripada penerima BLT dana desa. Itu. Nah, dari sisi sosial kemasyarakatan memang ini juga mengundang polemik, Pak. Mengundang polemik. Oleh karenanya, mekanisme penyalurannya harus benar-benar hati-hati. Jangan sampai kemudian salah mendata, salah mencatat, salah memberikan orang yang aslinya tidak berhak menerima tapi dikasih. Ini akan menjadi bahaya. Kadang saja dengan angka 264 itu belum selesai memberikan sumbangan kepada orang miskin nih. Bahkan saat ini mau wong sugi ngapune marat. Benar beliau. Benar. Nah, ini yang kemudian harus menjadi bahan kehati-hatian dan kewaspadaan bagi teman-teman relawan desa yang nanti akan mencatat. Awas Pak, hati-hati. Oh nanti juga ini tetap luarannya akan bertumpu ke pemerintah desa, ke Pak Kuwu. Enak aja Pak Kuwu mendata anu. Nah ini juga nanti akan terjadi. Oleh karenanya kekhawatiran, keraguan-raguan dan efek daripada itu semua tidak terjadi ya harus hati-hati. Ini. Nah, oleh karenanya biar kemudian bantuan BLT dana desa ini ke tepat sasaran maka harus hati-hati dan gotong royong bersama-sama. Kiranya orang tersebut berhak menerima maka harus menjadi satu persepsi. Kononkah? Aja misalnya si data anak wong 15, data misalnya wong 15 atau 10. Jare si aneh aja jipun mah. Jare si penek boleh diwajibin mah. Nah, ini kemudian tidak selesai di wilayah itu, ini jangan terjadi Pak. Oleh karenanya, tim yang nanti akan mendata semua harus satu persepsi. Kalau benar dikatakan orang tersebut berhak, tulis. Kalau orang tersebut tidak memenuhi kriteria, jangan ditulis. Ini juga nanti efeknya yang kena semua, baik timnya yang mencatat, pemerintah desanya, pemerintah di atasnya, ini juga nanti akan kena dampak daripada ketidakberesan dalam pendataan. Nah, oleh karenanya fokus pada dua pembahasan tadi ya, yang semula 1,3 miliar penerimaan dana desa untuk desa Pranggong. Pertama, tentang perubahan anggaran untuk penanggulangan COVID, pencegahan COVID, semula berapa itu saya juga belum tahu. Ada pembelian apa tuh stabil 25 juta ya. Ini juga mesti ada perubahan karena operasional untuk posko belum dicatat di situ. Kemudian juga penyemprotan disinfektan itu baru 4 kali. 4 kali kan selama 3 bulan. Ini juga belum maksimal, maka dinaikkan lagi volumenya. Jadi berapa kali selama 3 bulan ini. Nah, kemudian yang kedua juga ini fokus pada pertama memutuskan berapa orang yang nanti akan mendapatkan BLT. Kemudian yang kedua, kapan mulai action? Karena data ini sudah ditunggu oleh pihak dinas terkait DPRD sampai tanggal 27 April. Sementara hari ini tanggal 22, maka butuh waktu cepat untuk mendata berapa tadi? 63 ya. Nah, itu saja, sekian dan demikian dapat saya sampaikan. Sekali lagi bahwa ini merupakan hajat bersama, bukan hajat pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, pemerintah desa, tapi ini hajat bersama. Bagaimana efek daripada penularan dan penyebaran COVID ini, warga masyarakat desa yang semestinya dapat bantuan itu tidak dapat bantuan, harus diprioritaskan untuk itu. Oke, itu saja karena kesehatan yang penting dan ketahanan pangan itu yang terpenting dalam hidup. Betul. Ya, sehat penting untuk menjaga kesehatan dan aktivitas, tapi ketahanan pangan ini juga harus penting. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Camat Arahan Ibu Hajah Rostati Kasman, Sarjana Ekonomi, beserta perangkat. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Pranggong, Bapak Haji Pardi. Yang saya hormati pendamping desa dan pendamping lokal desa. Yang saya hormati pula rekan-rekan BPD
RT RW, tamu undangan yang pada kesempatan siang hari ini menyempatkan hadir dalam agenda Musdes. Musdes perubahan APBD tahun anggaran 2020 tentang validasi, penetapan, dan prioritas pengalihan daripada dana desa ya. Baik hadirin, karena di sini kita BPD ditunjuk untuk memandu jalannya musyawarah desa atau Musdes kali ini, bahwa apa yang sudah disampaikan oleh Pak Soihun dan Pak Dori tadi, bahwa ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan kaitan dengan penerima bantuan langsung tunai dari dana desa ini. Mengapa demikian? Tadi sudah disampaikan pula, saya hanya memperjelas bahwa apapun nanti ditetapkannya tim pendataan, ini ada jumlah 264, itu hanya masih sebatas calon penerima ya. Nanti kita buat tim pendata, yang dimana tadi sudah disampaikan bahwa tim pendata yang kita sepakati pada kesempatan pertemuan hari ini, bahwa nanti harus benar-benar profesional, karena ini menyangkut hajat kita bersama. Jangan sampai ketika ada salah satu yang kiranya dianggap berdasarkan bukti-bukti di lapangan itu tidak tepat, ini akan berimbas tidak hanya ke pemerintah desa saja, pendamping desa. Ini kemudian sekarang zaman modernisasi, titik-titik Facebook dan lain sebagainya, ini juga akan mempermalukan kepemerintahan di atasnya, seperti dari pihak kecamatan dan kabupaten. Maka dalam hal ini, dalam penetapan petugas pendata bantuan langsung tunai ini, harapan saya selaku BPD harus benar-benar sesuai ya. Tadi ditekankan bahwa 263 dari total anggaran 473 juta sekian itu harus terserap ke sasaran yang tepat. Begitu. Saya sedikit berbicara kaitan dengan bantuan ini. Sebelum adanya Musdes, ini sudah ramai kaitan dengan BLT ya. Ada BLT dari provinsi, dari daerah, dan sekarang dari dana desa. Yang provinsi dan daerah, saya belum tahu informasi jelasnya sudah ketok palu, sudah ready atau belum ya. Tapi yang jelas dari desa ini sudah ada anggarannya. Maka usbringayal, tinggal gerak sesuai dengan kinerja kita secara bersama-sama. Maka petugas daripada pendata BLT tersebut terdiri dari relawan desa ya, relawan desa, kemudian puskesos, dan mungkin didampingi dan koordinasi dengan pihak desa dan BPD di situ. Agar tujuannya seperti ini, ketika di lapangan terjadi hal-hal yang membuat kisruh, kenapa saya berbicara membuat ada masyarakat yang berbuat kisruh, biasanya bakal bantuan ngaku miskin kabeh, aku miskin kabeh, kita keje temboknya separuh, durung di keramik dan lain sebagainya. Nah ini dilema, aja sampai tiwas nemeng lapangan data anggar dipoyok. Ini sudah ada kejadiannya di Facebook tuh, Pak RT-nya ngeluh, tiwas data tiwas di demo. Nah itu, jadi ini sebagai evaluasi kita sebelum bergerak di lapangan. Kalau terdiri dari relawan tadi yang sudah di SK kan, berarti terdiri dari nama-nama yang ada di sini ya. Siapa?
Nanti saya bacakan dulu untuk relawan ya, relawan relawan penanggulangan COVID-19. Pertama, diketuai susunan nama-nama relawan Desa Tanggap Coronavirus atau COVID-19 Desa Pranggong, Kecamatan Arahan, Kabupaten Indramayu. Ketua langsung Bapak Kuwu Haji Pardi, Wakil Ketua M. Dahroni selaku BPD Pranggong. Selanjutnya Bapak Wiranata, Bapak Warkadi selaku anggota BPD, Bapak Tosin, Bapak Sukenda, Bapak Jamian, Bapak Sukana, Bapak Wahyudi, Ibu Hajat Asmina, Bapak Tohari Uswatun Hasanah, Pak Zainal, Ibu Sri Winarti, Bapak Topik, Bapak Tarjoni, dan Bapak Solihun. Itu tim atau relawan yang sudah dibentuk oleh pihak desa dan sudah di SK-kan. Ya, tinggal kemudian dari relawan ini, tim relawan ini tadi ada disampaikan bahwa digabung dengan Puskesos Desa Pranggong. Itu siapa? Hari tadi tuh ada. Ada, sudah ada. Hari ceplet tuh. Carsa di sini belum ada ya. Berarti tambahan Carsa. Apakah dari 18 orang tambahan 1 berarti 19 orang ini tambahan Carsa, Puskesos? Ini sudah mencakup RT RW ini, Pak? Belum ya? Ini masih 18. Apa RT RW sudah masuk semua? Hanya perwakilan ya? Perwakilan, tidak semua RT RW bergerak? Sudah? Perwakilan. Berarti keterwakilan saja ini. Nah, teknisnya seperti apa ketika nanti yang bergerak untuk mendata BLT ini antara relawan yang sudah di-SK-kan oleh pihak desa dan Puskesos dan BPD juga? Apakah teknisnya nanti hanya yang di-SK-kan atau yang ditunjuk saja yang bergerak? Apakah sesuai dengan RT masing-masing? Karena saya baca di sini petugasnya hanya keterwakilan Mamaku. Maksudnya ketika tidak ditunjuk, khawatirnya begini. Berarti dari sini saja yang sudah ditunjuk khusus. Udah situ aja. Tapi pun terlanggar masing-masing Ya. Tapi kan Ya, maksudnya sepakatnya bagaimana? Ini opsinya begini. Apakah yang mendata itu sesuai RT masing-masing atau relawan yang sudah ditunjuk oleh desa dan di-SK-kan oleh desa terdiri dari relawan yang tadi saya sebutkan, BPD dan Puskesos, kemudian berkoordinasi dengan RT atau bagaimana? ya, makanya tekniknya begini. Tekniknya begini ya. Ya. Kalau misalnya itu kan udah ada perwakilan dari RT, maka ya itu udah tahu kan. Ya. Maka yang penting door to door langsung mendatangi yang masing-masing nanti didampingi sama RT gitu. Tapi langsung caranya dia yang turun, bukan RT yang data. Tapi orang itu yang data. RT cuma mendampingi. Ya, RT cuma mendampingi. Cuma mengatakan ini. Ya. Berarti opsi kedua tadi, petugas yang sudah disepakati berkoordinasi dengan RT, ya, kemudian mendatangi door to door langsung ke nama-nama yang dituju. Ya. Apakah ini benar atau tidak? Kan seperti itu. Untuk memvalidasi lah intinya, Mak. Untuk memvalidasi bahwa si A atau si B itu benar-benar layak atau tidak nih, sudah dapat BPNT atau PKH tidak nih. Kalau belum, berarti layak, jika kondisinya memang layak. Kalau layak, Jomai Blesak, Jompo, Randa, orang dua sahabat-sahabat tapi oleh BPNT, berarti itu tidak layak. Begitu juga sebaliknya, oleh PKH oleh BPNT, tapi ya pun berarti orang layak. Jangan sampai di lapangan tumpang tindih maukah? Ya, oleh PKH, oleh BPNT yang randa dewekan dua bangka kononka. Ya jelas kononka. Karena aturannya seperti itu, yang bantuan ini tidak diperuntukkan oleh
KPM yang sudah mendapatkan BPNT Rasdok maukah atau bantuan tunai PKH ya. Jadi hampir racak di bahasannya Kak. Jadi kesepakatannya petugas yang sudah dibentuk berkoordinasi dengan RT door to door ke lapangan, begitu? Sepakat? Bapak RT? RW? Ya, berarti ketika dari petugas dolan mengsampean ngejak terjun menglapangan, siap ya? Siap ya? Baik. Setelah disepakati bahwa petugas pendataan tadi terdiri yang sudah di-SK-kan, relawan yang sudah di-SK-kan oleh desa dengan Puskesos dan BPD. Baik, selanjutnya ataupun ya virus masih menjadi siaga di khususnya di Kabupaten Indramayu dan umumnya di Indonesia, per 3 bulan itu bantuan turun Pak U, begitu? Per bulan. Pencairannya per bulan 600.000. Oh, 600 itu per 3 bulan, namun cairnya per bulan, berarti 200 ya per bulannya. 600 kan 3 bulan 600 Pak. 600 per bulan itu 600. Apa-apa ibu-ibu, mohon maaf, saya sengaja diem dulu, saya pengen mendengarkan dulu. Ternyata kita semalam ngomong sampai sampai jam 12 malam ini mamaku masih belum. Baru. 600.000 itu bapak-bapak, itu 1 bulan sekali. Selama pandemi ini bapak-bapak nanti dikasih dalam jangka waktu 3 bulan, tapi dicairkannya 1 bulan sekali. 600. Jumlah mati bapak-bapak kudu keruh, gua kataku ditakuni masyarakat kelas nama kue. Jumlah semua DD itu sejumlah 1,356.000. Oh, maaf. Berarti pemotongannya itu sebesar 30%. Jadi nilainya itu sebesar 406.840.000 rupiah. Dibagi selama 600 dibagi 1.800.000 per orang ya, orang. Dibagi 3 bulan 1.800.000 tuh. Jadi 1 bulannya itu 600.000. Dalam pembagian ini senilai tadi 30%. Bapakku harus mencari masyarakat yang menerima bantuan ini sebanyak 226 orang. 226 orang ini mangga tadi sudah dijelaskan persyaratannya. Tidak boleh, bukan, mohon maaf, tidak sembarang seperti itu. Sudah ada aturannya. Kalau yang mendapat nilai DD-nya 800 sampai dengan 1,2 yaitu 30%. Ya. Itu berapa persen? Berapa nilainya? Di bawah, di atas 1,3 bukan. Di bawah 1,2 itu di atas, maaf, di atas 1,2 itu 35%.
Kalau 35% enggak, berarti kita akan ada penambahan. Tapi mohon maaf, mama, bapak-bapak semua, kalau bapakku semua us diambil DD itu sebesar 35%, ada kekurangan deh. Masyarakatnya masih belum sih nerima, boleh. Tapi harus mengajukan dulu nota dinas ke bupati. Itu. Persentase ini tidak termasuk dengan untuk anggaran dari mamaku keluarkan untuk pencegahan COVID ini. Contoh, mamaku tuku masker yang akan dibagikan ke masyarakat, boleh. Contoh lagi, mamaku garpen gawe posko yang harus dihancurkan oleh pemerintah, gawe. Mamaku garpen nyemprotin rumah-rumah masyarakat, boleh. Boleh. Itu terlepas dari nilai 30%, 35% ya. Boleh mengajukan itu semua. ATP tadi disebutkan ya Pak Solihun ya, ATP dan KK. Lihat ATP ne orang dulu wis dua bangka, konon ka wis dua pisan, konon ka dewekan priwe. Nah itu mungkin ada kebijakan yang meringankan lah. Yang penting alurnya atau persyaratannya ditempuh. Terlepas nanti KTP-nya sementara atau KK-nya sementara, yang pasti saya yakin dalam mengurusnya dalam kondisi hari ini dipermudah. Orang diangel-angel, asal wonge gelem digawa, kayak KTP kudu rekam dan lain sebagainya kan. Ini orang diangel-angel lah dengan kondisi seperti ini. Tadi juga saya sempat berdiskusi dengan Pak Andi juga, itu orang diangel-angel aja. Kalaupun memang ada calon KPM sih bener-bener layak, durung ngoli PPNT, durung ngoli PKH, tapi udah KTP, udah KK, maka segera diurus alurnya atau persyaratannya diurus. Begitu. Paham ya? Baik, selanjutnya teknis penyaluran. Ya. Mana? Pendataan dulu kan. KPM atau calon penerima bantuan tunai ya, bantuan tunai, karena ini teknisnya nanti melalui rekening bantuannya tuh, walaupun BLT juga. Jadi tidak seperti zaman-zaman sebelumnya. Sekarang BLT KPM-nya itu mengurus dan membuat rekening seperti itu ya Pak Solihun ya, membuat rekening di Bank BJB, kemudian mengajukan dan juga tadi ke bank konon kayak PKH mengkonon. Mungkin diantara bapak-bapak ada yang dapat PKH seperti itu teknisnya. Calon penerima membuat rekening, terus diverifikasi, dananya masuk, jadi nanti ngambilnya di bank, di ATM, seperti itu. Besaran biayanya per individu berapa? 600.000. Jadi ngaras urus, bayar rekening dan lain sebagainya. Juga dari rekening besaran bantuannya 600.000 rupiah, lumayan. Ya, Bu. Saya mohon kepada warga masyarakat Desa Pranggo, saya cintai dan saya banggakan dalam wabah virus COVID-19 ini, dimohonkan untuk sering-sering mencuci tangan, memakai masker dan diam di rumah. Cukup di rumah saja kita bisa berbuat apa-apa. Di antaranya itu kita bisa berdoa, bisa sholat di rumah, jangan berkumpul dan bersama-sama. Insya Allah dengan kita, biar kita ikhlas, bisa mendoakan mudah-mudahan COVID-19 di dunia ini, khususnya di Desa Pranggo ini cepat berlalu, dan kita semua juga menginginkan untuk beraktivitas di setiap kala. Saya memohon kepada masyarakat Desa Pranggo untuk tetap tinggal di rumah,
dengan prosedur protokol COVID-19. Terima kasih anjuran dari saya. Semoga semuanya dapat mengikuti dan memahami himbauan dari pemerintah. acara yang berikutnya itu penutup Makasih ya, Bu. doa